Saudara, kasus kekerasan terhadap anak bukanlah kali pertama terjadi dan mirisnya banyak orang terdekat yang tidak lain merupakan pelaku kekerasan. Lalu bagaimana kasus penganiayaan di balita di daycare Depok ini ke depannya memiliki pengawasan yang lebih optimal? Kita bahas dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Sudah ada Mbak Diah Puspitarini. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Diah. Selamat pagi Mbak Adisti. Kemudian juga ada psikolog anak, sudah ada Mbak Novita Tandri. Selamat pagi Mbak Nov. Selamat pagi Mbak Disti, selamat pagi Mbak Dia. Ya, saya betul-betul miris sekali dengan apa yang terjadi di daycare Wensen di kawasan Depok, Jawa Barat. Ini kita bahkan sudah melihat bagaimana videonya viral beredar di media sosial. Saya langsung ke Mbak Diah dulu. Mbak Diah, dari temuan KPAI apa saja yang ditemukan fakta-fakta soal Wensen School ini atau daycare ini? Ya, yang pertama daycare ini memang belum berizin ya. Belum berizin, kemudian juga belum ada monitoring serta pengawasan ataupun supervisi baik dari Dinas Pendidikan. Kemudian juga belum ada keterangan untuk pengurusan NIB ya, nomor berusaha. Kemudian yang ketiga, kami juga mendapati bahwa korban tidak hanya satu orang anak, dan sebenarnya sudah sejak dari pelaporan yang pertama itu kami sudah menghimbau barangkali ada warga ataupun juga orang tua yang menyekolahkan di daycare tersebut anak yang mungkin jadi korban. Karena memang di kasus daycare ini mungkin bukan yang pertama ya Mbak. Jadi sebelumnya itu juga pernah ada di tahun 2023 juga pernah ada dan kasusnya hampir sama. Satu tidak berizin, kemudian yang kedua juga korban lebih dari satu. Kalau untuk izin itu kan memang sangat ketat ya, terutama untuk daycare, termasuk pengelolanya itu juga ada standar khusus dan kompetensi khusus, Mbak. Begitu. Ada standar khusus dan juga kompetensi khusus begitu ya untuk bisa mendirikan sebuah daycare. Nah, berarti daycare yang ini tidak berizin dan izinnya hanya apa berarti? PAUD kah atau bagaimana atau sekolah? Ya, izinnya hanya PAUD. Sementara kalau daycare ini kan termasuk TPA, Mbak. Jadi masuk dalam kategori pendidikan non formal, kemudian ini juga masuk TPA. TPA itu tempat penitipan anak. Dan jelas sangat berbeda izinnya, begitu. Oke, jadi bisa dikatakan daycare ini memang tidak berizin dan izinnya ini hanya PAUD begitu ya, sekolah ya. Nah, kalau kita melihat begitu, berarti KPAI ini akan membuka posko aduan atau bagaimana? Kalau melihat ada peluang kemungkinan sebenarnya korbannya tidak hanya yang ada di dalam video viral itu saja. Betul. Jadi sudah sejak hari Rabu ya sebenarnya kami sudah menginformasikan dan kemarin Polres Depok sudah menyampaikan bahwa sudah ada 2 pengaduan lagi dari anak yang bersekolah di daycare tersebut. Nah, mungkin barangkali kalau masih ada lagi silahkan bisa ke KPAI atau juga langsung ke Polres Metro Depok begitu. Oke, jadi berarti ada 2 lagi pengaduan baru begitu ya? Iya, betul. Mbak. Dari temuan KPAI ini, daycare ini beroperasi sejak tahun berapa? Ataukah ini TK PAUD dulu yang kemudian beroperasi, baru daycare-nya kemudian beroperasi menyusul atau seperti apa? PAUD dulu Mbak, PAUD dulu ternyata. Jadi saya kalau tidak salah mungkin sekitar 5 tahunan ya. Baru setelah itu ada daycare. Oke, daycare-nya ini berarti sudah berlangsung berapa lama? Sudah ada temuan dari KPAI? Setahun, 2 tahun? Belum ada informasi Mbak karena tutup ya. Jadi kami juga belum bisa menemui pengelola yang lain. Oke, saya ke Mbak Nov. Mbak Nov, ini kan miris sekali ya. Bisa dikatakan tersangka ini adalah influencer parenting. Kenapa bisa begini begitu, Mbak Nov? Mbak Adisti, bicara influencer parenting beda dengan orang yang expert di bidang parenting. Dalam arti harus punya kompetensi Mbak Adisti, latar belakang pendidikan dan juga pengalaman. Itu menjadi kata kunci. Jadi orang yang menjadi pemilik dalam hal ini berarti kan kita sebut sebagai bukan saja prinsipalnya tetapi juga owner.
kebetulan saya sendiri punya daycare dan ini sangat-sangat merusak nama daycare. Untuk tadi menyambung dari pertanyaan kepada Mbak Diah, kalau bicara membuka daycare, yang pertama adalah harus punya izin. Jadi izin ini jadi nomor satu, karena kalau sudah punya izin berarti persyaratan yang harus diikuti itu panjang sekali Mbak Disti. Kalau bicara regulasi dari Kemendikbudristek itu panjang. Jadi saya ambil contoh misalnya, setiap anak yang dititipkan ke daycare sebelum surat izin keluar itu berhak punya tempat di mana anak bisa bergerak itu 3 meter persegi. Lalu belum bicara ventilasi udaranya, belum bicara ruangannya, tempat mereka untuk bisa bergerak, untuk motorik kasar, motorik halus, gitu ya. Lalu belum bicara kebersihannya, belum bicara pembagian daripada pengasuh, daripada guru. Kalau di bawah 1 tahun itu 1:1. Jadi menangani satu anak 1 pengasuh begitu ya? Betul, itu untuk di bawah 1 tahun. Di atas 1 tahun sampai 2 tahun itu 1:2, 1:3. Di atas 3 tahun itu 1:3 sampai 1:4. Semua aturannya ini jelas banget dan sangat disayangkan bahwa bisa beroperasi. Saya yakin sudah beberapa tahun gitu ya, karena kalau kita lihat di dalam Instagramnya cukup ramai sampai 53.000 K ya, 53K follower yang ada di dalam, dan itu animonya besar sekali. Berarti sudah berjalan bertahun-tahun, Mbak. Nah, kalau sampai nggak punya izin, berarti ini sorotannya adalah kita bicara kepada pemerintah. Pengawasannya ya? Pengawasan, monitoringnya seperti apa? Kok sampai bertahun-tahun jalan, ternyata nggak punya izin ini, gitu loh Mbak. Oke, ini yang kemudian sangat miris begitu ya, bahkan followersnya di media sosial banyak sekali, berarti ini sudah berapa lama, sudah bahkan mungkin lebih dari setahun begitu, dan siapa lagi yang kemudian menjadi korbannya, itulah yang kemudian menjadi tanda tanya, termasuk juga pengawasan dari Dinas Pendidikan ya. Karena kalau kita lihat kan memang aturannya sangat ketat sekali kalau mau mendirikan daycare begitu ya. Nah, saya ke Mbak Diah. Nah, kalau dari temuan KPAI sendiri, Anda KPAI melakukan monitoringnya sebenarnya seperti apa pengawasannya sampai ada daycare ini tidak berizin begitu? Sejak pengaduan hari Selasa di KPAI itu langsung kami mengkaji, Mbak. Dan yang kami komunikasikan selain distrik itu juga Polres ya, kemudian UPTD PPA, kemudian Dinsos dan Dinas Pendidikan. Dan kami sudah curiga polanya jangan-jangan seperti yang dulu. Maka kami terus berupaya saat itu ya melalui wartawan ataupun juga personal mohon distrik untuk ngecek. Nah, ternyata betul ya. Tanpa berizin dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua, kenapa ini menjadi penting, Mbak? Karena kalau berizin, ini otomatis dari Dinas Pendidikan itu pasti akan melakukan pengawasan. Kalau tidak, kontrol dan juga supervisi. Sehingga bisa mengetahui bagaimana pola pengasuhan, bagaimana pola pembelajaran, bagaimana kualitas pendidiknya. Itu juga sudah terpantau betul ya oleh Dinas Pendidikan. Saya yakin, ya mungkin memang daycare ini tumbuh marak ya, Mbak ya? Iya, betul. Dan memang ini kita tidak bisa memungkiri kebutuhan orang tua hari ini yang bekerja. Memang ada daycare. Tetapi ada saatnya ini menjadi titik balik untuk kita semua, Dinas Pendidikan dimanapun saja untuk aware dan juga mencatat, karena yang terpenting itu data, Mbak. Yang terpenting itu data. Sebab kalau Dinas Pendidikan di daerah manapun sudah memiliki data, ini otomatis ketika terjadi aduan ataupun tidak, maka sudah kewajibannya melakukan pengawasan. Oke. Dan kalaupun memang sudah dikeluarkan izin dari daycare itu seharusnya juga tetap harus dimonitoring dari distrik, entah itu 6 bulan sekali ya, soal operasionalnya ya. Betul, dan ada laporan, Mbak. Memang harusnya ada laporan dari daycare tersebut. Betul, setuju sekali. Jadi ada laporan secara berkala, Mbak Adisti. Kalau kita lihat ini, persyaratan untuk buka daycare itu Permendikbud nomor 25 tahun 2018 itu ada studi kelayakan, Mbak. Ya. Tempat kita harus dilihat dulu, lalu layoutnya seperti apa, ada tempat buat mandi kah, ada tempat tidur yang layak kah, bagaimana makanannya, bagaimana menu yang akan diberikan setiap hari. Ini belum lagi bicara tentang data daripada guru dan pengasuh. Ini harus semua dilaporkan, dimonitoring.
oleh dari Dinas Pendidikan dan juga dari kita bicara Kemendikbudristek ya. Jadi kalau ada pergantian daripada guru itu harus dilaporkan. Lalu mereka mendapatkan pelatihan kembali nggak? Belum lagi bicara tentang kecelakaan, Mbak. Ini pertolongan pertama pada kecelakaan, first aid. Anak bagaimana kalau kesedak, anak bagaimana kalau berdarah, anak bagaimana kalau panas tinggi. Apa yang harus dilakukan terhadap anak ini? Kerjasama dengan klinik yang sekitar dengan pertolongan pertama. Daycare di mana ada, ini harus gampang diakses. Ambulans, rumah sakit. Jadi benar-benar ini semuanya secara detail sudah harus dibuat di SOP-nya ini dengan ketat, Mbak. Jadi memang yang sangat disayangkan adalah monitoring ini. Jadi sebaiknya kalau buat saya orang tua mencari daycare harus melihat izinnya dulu nomor satu. Izinnya dulu. Selain itu, selain izin yang harus benar-benar sahih, kita harus melihat dulu izinnya ada atau enggak daycare ini. Jangan sampai hanya PAUD atau TK-nya saja. Selain izin, apalagi yang harus diperhatikan? Siapa ownernya, Mbak? Oke. Ya kan? Nah kalau bicara influencer, berarti background-nya bisa jadi bukan dari misalnya psikolog anak. Bukan dari pendidik. Dan kita juga harus lihat pengalamannya berapa lama di bidang ini. Karena kita nggak mau menitipkan anak yang merupakan amanah, merupakan anugerah dari Sang Pencipta, dari Tuhan, kepada orang yang tidak tepat. Betul. Iya kan, ya kita belum lagi bicara kalau dengan kejadian seperti ini secara psikologis. Anak yang mengalami kekerasan seperti ini dalam jangka pendek, dalam jangka panjang. Bagaimana pendampingan daripada psikolog ini untuk mendampingi Ananda yang 2 tahun dan 9 bulan ini, Mbak, masih kecil sekali gitu loh. Kita akan menganggap bahwa oke, dia baik-baik saja karena bersama lagi dengan orang tuanya. Tetapi dalam jangka panjang anak yang menerima kekerasan secara fisik ini punya dampak yang terus harus didampingi beberapa tahun ke depan, Mbak. Dan berarti benar-benar harus ada pendampingan dari psikolog ya. Terapinya akan seperti apa dan dampaknya mungkin akan terjadi beberapa tahun mendatang ya? Betul Mbak Disti, jadi harus dilihat assessment dulu. Jadi kita harus screening, harus assessment seberapa jauh dampak ini. Yang pastinya kalau mendengar berita termasuk dari Kompas TV, bahwa si Ananda ini setiap kali melihat wajah daripada orang yang menyakiti dia kan teriak-teriak Mbak. Atau mungkin orang yang mirip dengan pelaku ini yang sekarang menjadi tersangka juga bisa teriak-teriak. Jadi benar-benar butuh support system dan kalau saya bisa anjurkan, cari psikolog pendamping yang benar-benar bisa mendampingi kedua anak-anak ini. Jadi harus memang terapinya memang harus didampingi oleh psikolog dari anak begitu ya, Mbak. Selain itu, silakan Mbak Dia. Ya, kalau di dalam pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak itu untuk kasus anak korban baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan lain sebagainya, itu memang prosesnya harus cepat, Mbak, termasuk memberikan pendampingan psikososial. Saya setuju Mbak Novita. Dan memang sebenarnya ini tugas negara hadir. Oke. Siapa yang bertanggung jawab? Memang yang paling terdekat adalah UPTD PPA Depok. Nah ini kami sudah komunikasi day to day ya, untuk segera memberikan pendampingan psikososial kepada anak. Karena yang kami terima dari orang tua memang anak ini masih trauma begitu. Nah, jadi ini tugas pemerintah dan negara hadir ya. Yang kedua, selain pendampingan psikososial adalah mendapatkan bantuan sosial dan pendampingan dari pekerja sosial, Mbak. Pekerja sosial ini nanti akan menyisir bagaimana lingkungan keluarga, sekolah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir pelindungan hukum, harapannya tidak ada intimidasi ataupun juga upaya dari pihak lain untuk memojokkan baik anak ataupun juga keluarga. Nah ini yang 4 hal ini yang sebenarnya wajib harus diberikan kepada anak korban kekerasan dan juga anak mendapatkan perlindungan khusus lainnya, begitu Mbak. Mendapat perlindungan khusus dan negara harus hadir di sini untuk memberikan pendampingan dari segi psikologi juga ya. Mbak Nov, ini kalau kita melihat ya, saya sempat melihat bagaimana kemudian si pelaku ini pada saat di konferensi pers gitu, wartawan mengatakan, adakah tidak meminta maaf di depan publik dan hanya terdiam, tidak adakah rasa bersalah? Terlalu banyak faktor ya untuk melihat ke sana. Tapi kalau buat saya
harusnya merasa sangat bersalah, apalagi kekerasan fisik terhadap anak yang lemah, yang tidak bisa membela diri gitu. Paling utama adalah harusnya meminta maaf. Kalau dalam kondisi bahwa hamil dan lain sebagainya, buat saya itu bisa didampingi sebenarnya pada saat ditahan, tapi harus ada sanksi hukum dan efek jerah, Mbak. Jadi jangan setiap kali sudah anak menjadi korban, ini masih hidup loh, Mbak. Kalau sampai sudah misalnya cacat atau menderita, apalagi sampai kehilangan nyawa, baru kita melakukan sesuatu. Jadi harus ada memang ketegasan dari pemerintah dan melakukan sesuatu pengawasan monitoring dari semua daycare yang ada. Kalau memang tidak punya izin, ya sebaiknya diminta untuk buat izin sehingga studi kelayakan, tempat, rasio anak, pengasuh dan pemilik ini memang betul-betul sesuai dengan standar yang sudah dibuat oleh Kemendikbudristek. Karena kalau tidak, akan saya yakin banyakkan korban ke depan. Karena kalau kita lihat ini kan keluar CCTV-nya dari gurunya kan, dari pengasuhnya, yang justru udah nggak tahan gitu loh. Berarti sudah mengetahui sebenarnya. Tuh, dan bayangkan kalau ini semuanya kerjasama ada di dalam. CCTV ini kan tidak akan pernah keluar, Mbak. Tidak akan pernah bisa terlihat oleh orang tua. Ya ini kebetulan gitu loh. Alhamdulillah bisa keluar, Mbak. Kalau enggak, saya yakin artinya dari Mbak Dia sendiri yang mendapatkan laporan lagi, banyak ternyata korban-korban lain yang akhirnya bermunculan. Karena sudah curiga mungkin dari lebam-lebam atau saya nggak tahu ada gejala tanda-tanda yang memang terlihat dari anak-anak ini selama dititipkan di sana. Jadi sebagai pelajaran lah Mbak Adisti ya, Mbak Dia, buat kita semua. Bahwa memang peran tugas tanggung jawab orang tua adalah mendidik, mengasuh, membimbing anak-anak ini, anak-anak kita yang merupakan amanah, belajar parenting, ilmu parenting, karena kita tidak punya ilmu ini pada saat punya anak. Jadi benar-benar kita mengetahui apa yang harus dilakukan. Kalau bagi saya, orang tua tetap menjadi pendidik pertama dan terutama bagi anak-anak kita. Orang tua tetap harus menjadi pendidik pertama terhadap anak-anaknya begitu ya. Saya betul-betul sedih dan juga miris sekali ketika melihat berita ini begitu. Karena kan kalau kita melihat ya kan ibu bekerja ini memang seharusnya memang menitipkan ke daycare ini dengan penuh kepercayaan begitu ya. Dan itulah yang kemudian sangat disayangkan, kepercayaan itu ternyata benar-benar dihianati dengan adanya visual seperti itu begitu ya. Dan terakhir Mbak Dia, apa yang harus dievaluasi dari segi pemerintah dan negara ini memang harus hadir? Baik, ini kesempatan juga saya ingin menyampaikan Mbak Adisti bahwa temuan di KPAI di tahun 2023 anak korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual ini untuk usia 0 sampai 5 tahun itu hampir menyentuh angka 1.000 lebih ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena anak-anak usia PAUD atau balita atau usia 0 tahun mungkin mereka belum paham bahwa apa yang dialami itu adalah kekerasan. Yang kedua, mereka juga tidak tahu cara menyampaikannya seperti apa. Selain juga secara fisik masih lemah. Dan kami sangat prihatin karena jumlah anak usia balita yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual itu jauh lebih tinggi daripada anak usia SD, SMP, ataupun SMA. Ini menjadi sebuah alarm untuk kita semua, baik yang ada di rumah, keluarga, kemudian juga lembaga yang memiliki lembaga daycare, begitu bahwa memberikan dan memastikan pelayanan yang baik, kualitas yang baik, serta perkembangan tumbuh kembang anak dengan optimal itu penting sekali. Dan yang kedua, saya juga berharap ini jangan menjadi justifikasi bahwa semua daycare sama ya. Karena sudah ada banyak daycare yang baik yang ya. Ada yang WA ke saya juga, beberapa pengelola daycare itu juga mereka sudah merasa ada perubahan, Mbak Adisti. Jadi ada kemudian pihak orang tua yang terus mau menarik anaknya untuk diasuh sendiri atau bagaimana. Mungkin itu satu sisi yang baik, tetapi untuk perkembangan selanjutnya kita juga tidak bisa menjustifikasi bahwa semua daycare sama. Masih banyak daycare yang bagus dan daycare ini juga penting ya keberadaannya, sangat membantu orang tua juga. Sehingga kalaupun kita menitipkan anak di daycare, pastikan bahwa ada daycare tersebut komunikatif, informatif,
kolaboratif, adaptif, dan tentu saja juga inovatif gitu. Saya sampai menciptakan jargon sendiri nih Mbak, karena biar daycare yang lain juga belajar dari kasus ini agar lebih komunikatif pada orang tua. Kalaupun anak jatuh, daycare yang baik itu memberitahukan ke orang tuanya. Langsung saja ini anaknya terjatuh, tapi kami sudah memberikan emergensi pertolongan pertama misalnya, atau juga kalaupun Bunda ini kok anaknya merah-merah, kenapa, atau digigit nyamuk atau apa, itu daycare yang bagus. Dan juga daycare yang bagus juga itu kalau orang tua bertanya ya dia akan memberikan informasi dengan sejelas-jelasnya. Nah, di daycare ini sebenarnya yang menarik nih Mbak Adisti dan Mbak Novita. CCTV bisa diberikan ke orang tua. Dan itu bisa diakses biasanya ya kan? Kita bisa mengakses sebagai orang tua. Anak kita lagi ngapain, jam berapa, benar lagi makan atau tidak, lagi belajar atau tidak. Betul. Itu sebenarnya bagus. Itu termasuk bagus sih gitu, sehingga orang tua mau bekerja seperti apa sudah bisa melihat. Tapi jadi merasa aman ya Mbak Dia ya. Tidak kadang-kadang orang tua kadang-kadang tidak punya pilihan Mbak Dia ya, Mbak Disti tidak punya pilihan, nggak punya support system. Dua-duanya harus bekerja, dan kasihan buat orang tua yang betul-betul mempercayakan dengan seluruh hatinya kepada, sebenarnya namanya harus diganti sih, jangan penitipan anak. Karena titip kesannya kayak barang gitu loh. Iya, betul. Jadi seharusnya apa, Mbak Nov? Harusnya child care. Child care itu kan berarti tempat di mana anak dibimbing, diasuh, dididik. Iya kan? Iya, betul. Dari kata yang lebih tepat. Karena kalau penitipan anak berarti aman doang secara fisik. Ini bahkan tidak aman secara fisik. Apalagi secara mentally ya. Apalagi aman secara psikologis gitu. Nah, anak ini kan harus tumbuh secara holistik, di mana daya serapnya dari semua panca indera dia yang disebut dengan absorbent mind ada di usia ini. Jadi kalau tidak tumbuh kembang secara holistik di dalam daycare ini, daycare, child care bukan penitipan anak. Jadi kalau kita bandingkan dengan kata yang dipilih di luar negeri, mereka nggak memilih kata dititipkan. Gitu. Ya, setuju. Ya Mbak, ya gitu Mbak. Jadi memang apa ya, daycare itu kan memang sekarang mulai menjamur begitu ya, apalagi di wilayah Jakarta, kemudian kota-kota penyangga lainnya, karena memang tidak ada pilihan lagi. Bagaimana seorang ibu tetap harus bekerja, tapi juga dipastikan juga anaknya tetap harus aman dan juga bahkan menerima pengasuhan dari pengasuh di daycare begitu ya. Terakhir saya ke Mbak Nov. Mbak Nov, selain anak korban, tapi juga kan yang kemudian cukup tersakiti adalah pasti seorang ibunya. Pasti ibunya merasa feeling guilty, dan apakah ini juga perlu pendampingan dan juga pemulihan, tidak hanya anak tapi juga skop keluarga ini yang menjadi korban? Sangat Mbak, bukan hanya ibunya, ayahnya juga, bisa dengan kakeknya, neneknya, gitu ya. Semua pihak yang terlibat di dalam tumbuh kembang anak, si anak ada dua lagi gitu ya, pasti akan dapat dampaknya, efeknya. Perlu pendampingan untuk bisa mengetahui bahwa ini hanya terjadi dengan satu oknum, bahwa kedepannya jangan sampai menjadi overprotective. Iya kan, apalagi sampai ke paranoid gitu ya, bahwa anak nggak boleh berteman dengan orang, nggak boleh lagi ketemu dengan siapa-siapa, sehingga dikungkung. Jadi kalau buat saya belajar dari sini untuk lebih berhati-hati, tetapi tidak berarti menutup kemungkinan anak untuk bersosialisasi dengan orang lain dan orang-orang terdekat. Nah, ini jadi pelajaran kita semua kalau memang daycare itu memang ketika kita ingin memberikan anak kita untuk sehari begitu ya, karena memang karena ya ibu bekerja dan ayah juga bekerja begitu, kita sebagai orang tua juga harus cermat betul apakah daycare ini berizin, termasuk juga fasilitas-fasilitasnya juga memenuhi sarana dan prasarananya. Jangan sampai kemudian kasus ini terulang kembali. Dan ini cukup yang terakhir. Terima kasih Mbak Nov dan juga Mbak Dia telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi.